Oke, sekarang kita membahas tentang reaksi-reaksi amina dan juga reaksi-reaksi pada senyawa yang heterosiklik ya, jadi kayak teman-temannya gitu. Nah, pertama, amina itu kan nitrogen dengan berbagai macam gugus alkil. Amina ini adalah suatu basa yang mana dia juga merupakan suatu nukleofil. Jadi dia bisa dua ya perannya, jadi basa dan juga nukleofil dalam suatu reaksi. Dan beberapa amina itu dia merupakan senyawa yang heterosiklik atau iya ya heteros heterocycles sama aja sih. Terus habis itu amina-amina ini tuh penting banget untuk berbagai macam senyawa-senyawa yang penting untuk pengobatan, misalnya kayak obat-obatan, vitamin. Terus juga bahan-bahan alam itu kebanyakan mengandung nitrogen gitu. Dia merupakan suatu senyawa yang heterosiklik. Maka dari itu kita perlu belajar juga gimana cara mensintesisnya ya. Nah, bahan-bahan alam ini atau natural product dia adalah suatu senyawa yang disintesis oleh tanaman atau tumbuhan ya. Misalnya kayak kenapa sih kita punya bunga yang warnanya bisa bisa pink, hijau atau ada yang bunga emang ada yang hijau ada ya. Pink, kuning, merah gitu kan. Kenapa bisa warna kayak gitu? Itu karena dia ada zat-zat tertentu yang disintesis oleh tanamannya itu. Dan biasanya ada aminanya, teman-teman. Gitu. Terus habis itu alkaloid itu adalah golongan senyawa alam ya yang mengandung satu atau lebih nitrogen di senyawanya ya. Misalnya kafein, udah sering dengar ya kafein ya. Kafein itu salah satu zat aktif dari em, kopi dan juga atau enggak teh ya. Terus habis itu kok nikotin itu juga salah satu zat aktif kalau misalnya di banyak ya bisa macam-macam gitu. Terus valium, serotonin ini juga adalah suatu hormon ya. Nah, beberapa tata nama untuk kita punya heterosiklik itu bisa kita lihat di sini. Ada bermacam-macam siklik aminnya ya. Ada dia bisa siklik 3 kayak gini. Atau kita sebut sebagai aza-siklopropana. Kalau siklik 4 namanya aza-siklobutana. Ini depannya ada azanya nih. Habis itu sikliknya baru mengikuti dari jumlah sudutnya ya ini ya. Kalau misalnya dia ada 4 berarti pakai butana, ada siklobutana. Terus habis itu kalau misalnya ini juga 3 metil, kalau ada metilnya berarti 3 metil azesiklopentanal. Ini berarti 2 metil azesikloheksana ya. Terus ini lagi. Nah, karena dia etilnya masuk ke nitrogennya ya, salah satu um, substituen dari nitrogennya, kita sebut sebagai ada N-nya di depannya ya. N-etil azesiklopentanal. Gitu. Kenapa nggak N 3 kali? Karena kita anggap siklopentanalnya sebagai cincin utamanya ya. Terus aminanya di sini hanya memegang satu buah etil, jadi namanya N-etil azesiklopentanal. Terus kalau misalnya kita punya heterosiklik tapi nggak pakai nitrogen, pakainya oksigen atau sulfur, itu udah belajar kemarin ya. Ada oksiran, itu kalau yang oksigen. Habis itu ada juga tiran atau kalau misalnya nama resminya jadinya tiasiklopropanal gitu. Kalau yang ini nama resminya jadi oksasiklopropanal, jadi oksatia gitu ya. Kalau ini namanya oksasiklobutana, ini oksasiklopentana atau tetrahidrofuran, THF ya yang biasanya sebagai suatu pelarut itu dalam reaksi katalisis tertentu. Terus habis itu ini juga ada tetrahidropiran, kalau misalnya di cincinnya siklik 6. Terus kalau misalnya kita punya oksigennya 2, kita sebut sebagai 1,4 dioksan ya. Tuh. Nah, sebenarnya bagian mana sih situs reaksi dari si amin ini? Amin kan dia punya PEB ya. PEB itulah yang bisa bereaksi terhadap berbagai macam substituen gitu. Dan dia bisa mengalami inversi kalau kita tahu ya. Jadi PEB-nya itu bisa diserang dari atas maupun dari bawahnya. Dia juga bisa mengalami inversi ketika dia ada pada keadaan transisinya gitu. Ketika dia um, udah mendekati si substrat gitu ya, dia bisa diserang dari atas maupun di bawahnya. Jadi bisa menjadi konversi gitu. Nah, konversinya namanya adalah inversi ya namanya ya. Ini adalah inversi amin. Terus amin ini merupakan basa organik yang sangat umum gitu kan. Kalau yang asam organik yang umum kan turunannya karboksilat gitu misalnya. Dengan amin tuh dia yang versi basanya gitu. Kita bisa lihat kebasaannya di sini ya. Kita bandingkan nih satu sama lain.
Nih ada pyrrolidin, pKa-nya 11,27. Piperidin 11,12. Morpholin 9,28. Terus N-methylpyrrolidin 10,32. Quinocyclidin, namanya susah ya, 11,38. Nah, nilai pKa-nya ini adalah untuk konjugat asamnya dari strukturnya ya. Jadi kalau misalnya dia ada terpotonasi terus konjugatnya gitu. Nah, kita di sini bisa lihat juga bahwa heterosiklik yang mengandung 5 atau lebih atom, dia tuh punya physical sama chemical properties yang tipikal dari analognya gitu. Analognya itu maksudnya apa ya? Analognya ininya dia ya, apa namanya? Kalau misalnya dia bukan heteroatomnya ya, yang misalnya siklohexana atau siklopentananya kayak gitu. Oke, langsung ke reaksinya. Reaksi amin bisa banyak. Pertama bisa substitusi nukleofilik, kemarin kita udah belajar juga. Dia berperan sebagai suatu nukleofil ya. Kita misalnya punya suatu alkil halida, jangan dulu deh. Alkil halida ketambahan amina primer. Udah deh, masuk dia aminanya ya. BR-nya berperan sebagai leaving group. Nanti kita punya suatu amina yang sekunder gitu. Oke. Atau dia juga bisa substitusi di suatu asil klorida gitu ya. Jadi nucleophilic acyl substitution reaction. Jadi kita punya amina, dia akan menyerang karbonil dari asil klorida. Nanti Cl-nya berperan sebagai leaving group. Baru nanti aminanya masuk terbentuk suatu amida kayak ini ya. Gitu. Nah, terus kita kemarin juga udah belajar ya. Kalau misalnya kita punya amina sekunder, dia akan bereaksi dengan karbonil membentuk suatu N-amina. Jadi ada alken dan juga aminanya. Jadi amina tersier gitu. Nah, terus dia juga bisa mengalami adisi konjugat ya. Misalnya kita punya suatu alpha beta unsaturated carbonyl kayak gini, tambahin suatu amina, ya dia masuk nanti di sini ya, masuk di sini. Jadi nanti aminanya masuk ke karbon yang beta ya dari karbon yang. Nah, sekarang kita lihat keaktifan relatif dari satu aminan. Jadi relatif relatif dari satu amin. Terus saya lihat bahwa kalau misalnya dia yang ada fluornya kayak gini, sama yang ada alkoholnya, yang lebih reaktif adalah yang ada fluornya ini. Terus habis itu yang alkohol ini dia lebih reaktif lagi, dan yang paling reaktif adalah yang amin. Kita bisa lihat di sini. Nah, kenapa? Kita lihat dari nilai pKa-nya. Nih ada HF, H2O, alkohol, sama aminnya kan. Kalau misalnya kita lihat HF, pKa-nya kan 3,2. H2O kan 15. Nah, kalau misalnya NH3 itu pK-nya 36. Gitu. Nah, maka dari itu, leaving group dari suatu amin yang terprotonasi itu nggak bisa lepas begitu aja dari suatu karbokation. Beda sama misalnya kita punya alkohol. Habis itu kita protonasikan jadi H2O plus gitu kan, R gitu. Kan dia bisa lepas dari living group. Tapi kalau misalnya kita punya NH2 terprotonasi jadi NH3 plus R, itu tuh dia nggak bisa lepas dari living groupnya. Tetap di situ dia, gitu. Dia nggak bisa bentuk suatu karbokation atau disubstitusi sama halida karena kita lihat dari reactivity-nya ya teman-teman. Jadi makanya amin itu cenderungnya bukan sebagai living group, tapi dia sebagai nukleofil atau nggak mungkin basa gitu. Jadi dia bukan gugus yang pergi karena nilai dari pKa si asam konjugatnya NH3 ya. Oke. Nah terus tadi kan kita udah belajar ya kemarin-kemarin ada amina primer, sekunder, tersier. Nah sekarang kalau misalnya kita punya amina kuartener, bisa nggak dia bereaksi? Bisa. Kita punya amina yang kuartener atau yang amina yang punya substituan ada 4. Dia bisa mengalami eliminasi Hofmann ya. Jadi dia akan menyebabkan hidrogen yang ada di posisi betanya itu terabstraksi pakai suatu basa dan nanti adalah bentuk suatu alken dan nanti akan lepas ikatan C dan N gitu. Eliminasi Hofmann ini adalah reaksi E2 ya. Jadi reaksinya itu nggak membentuk intermediate karbokation atau intermediate yang lain gitu. Nah, kalau misalnya suatu amina itu berupa quaternary ammonium ion, dia tuh punya kemiripan yang sama, leaving tendency yang sama kayak protonated amino. Jadi dia suka ya suka lepas nih, kecuali kayak gini kasusnya. Tuh. Nah, oke. Terus kalau misalnya kita punya suatu amina,
yang dia tuh hidrogennya diambil, yang kayak gini ya, amina tersier yang diabstraksi hidrogen betanya, itu tuh dia akan membentuk suatu struktur yang anti Z self elimination. Maka dari itu yang lebih stabil adalah yang kayak gini. Oke, jadi yang anti, yang akan cenderung membentuk suatu transition state, bentukan karbanion, bukan karbokation, yang beda sama ini. Sama yang dia eliminasi pakai suatu alkyl halida. Gitu. Jadi, kita harus memakai bahasa yang kuat seperti OH-, minimal OH-. Terus, ya ini reaksi-reaksi lanjutan ya. Kita bisa melakukan metilasi dari suatu amin. Nih, pakai ini ya CH3I. CH3I ini kan cenderung CH3-nya akan masuk ke dalam aminnya karena I-nya ini adalah leaving group yang baik kan, teman-teman. Katalisnya pakai K2CO3 aja cukup. Jadi terbentuk suatu amonium quaternary. Dan dia bisa berperan sebagai leaving group ketika kita lakukan eliminasi pigmen. Itu. Nah, amonium quaternary itu bisa dipakai sebagai phase transfer katalis untuk membuat suatu reaksi organik sama suatu reagen ionik dan organik ya. Kayak gini. Kalau kita kasih ASO4 minus, ini bisa jadi counter ionnya dari suatu amonium quaternary. Ini juga ya. Nah, oke. Terus lanjut ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya amonium quaternary, kita reaksikan sama suatu CN ya. Dan dengan keberadaan si amonium quaternary ini kita reaksikan CN dengan suatu alkyl halida, maka dia akan membuat si reaksi ini tuh lebih berjalan pada fasa organiknya kayak gini. Gitu. Nah, kenapa? Karena ada bantuan si amin quaternary-nya ini. Jadinya bisa lebih terbentuk nih reaksinya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Itu tadi reaksi-reaksinya, substitusi. Sekarang kita lanjut ke reaksi-reaksi redox. Kita mulai dari oksidasi dulu ya, amin. Bisa nggak sih kita oksidasi amin? Bisa ya. Kita mulai dari yang amin primer, bisa kita oksidasi jadi hidroksilamin. Ini ada hidroksi, ada aminnya. Jadi NH dan OH. Kita juga bisa oksidasi lagi nih, si hidroksilaminnya menjadi suatu nitroso. Jadi N double bond O. Nitroso bisa kita oksidasi lagi nggak? Bisa. Jadi suatu nitro kayak gini. Jadi NO2 ya. Gitu. Ini contoh reaksinya ya. Kita punya amina. Misalnya kita punya aminanya yang sekunder gitu. Tadi kan yang primer. Kalau yang sekunder tambahin H2O2. Bisa nggak dia mengalami reaksi? Ya bisa. Nanti terbentuk suatu OH sama H plus dan OH minus. Terus habis itu nanti di work up jadi terbentuk suatu hidroksilamin juga. Tapi hidroksilamin yang sekunder. Nah, tapi kalau misalnya dia bentuknya amina yang tersier, bisa nggak kita kita oksidasi, masukin gugus hidroksi, bisa nggak? Ya, kita lihat aja bisa ya di sini ya, tapi nanti dia akan membentuk suatu NO- kayak gini ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita punya amin oksida, ya yang tadi amin O- ini, yang merupakan produk oksidasi dari suatu amin tersier, dia bisa mengalami eliminasi Coop atau Coop elimination. Gimana caranya? Jadi Coop elimination ini akan memungkinkan terjadinya suatu eliminasi, proses eliminasi dari si aminnya alkyl pada aminnya itu gitu. Jadi dia eliminasi intramolekuler. Jadi nanti O- ini akan mengobstruksi hidrogen di karbon yang beta. Nanti terbentuk ikatan double bond CC dan akhirnya ikatan C dan N ini lepas putus ya. Terbentuk suatu hidroksilamin sekunder dan juga alken. Ini cuma dikasih panas aja. Jadinya gitu. Nah, terus lanjut. Kita juga bisa melakukan reaksi ini adalah reaksi Gabriel sintesis. Ini adalah untuk menghasilkan suatu amina primer. Jadi misalnya kita mau bikin amina primer, misalnya etilamin, metilamin atau propilamin lah terserah. Kita bisa pakai reagen ftalimida ini. Jadi kita punya ftalimida tambahin basa. Terus habis itu nanti ftalimida ini jadi suatu anion ftalimida, yang mana dia akan berperan sebagai nukleofil menyerang alkyl halida, mekanismenya substitusi SN2 ya. Nanti BR-nya berperan sebagai leaving group, masuklah si alkilnya ke dalam ftalimida ini. Nah, setelah itu kita bisa lakukan pemutusan ikatan amidanya.
Jadi kasih H+H2O dipanasin, terbentuk ftalat dan juga primary alkyl amonium ion. Jadi amina yang primer yang terprotonasi. Tinggal tambahin aja basa, nanti jadilah terbentuk suatu amina primer yang kita mau, ya. Gitu, gampang ya. Kalau kamu mau bikin amina primer, itu pakai Gabriel sintesis. Gitu. Oke, terus ada metode lain untuk mensintesis amina ya. Bisa dari alkyl halida, tambahin antigaminase ya. Tambahin suatu antigaminase sama katalis reduktor H2PDC. Masuk nanti aminnya di sini, substitusi CBr. Tuh. Sama langsung aja tereduksi ya, langsung jadi NH2 kayak gini ya. Terus habis itu kalau misalnya kita mau nambahin amina tapi kita mau tambahin jumlah cincin karbon juga, bisa juga pakai CN- aja tanpa susah-susah gitu kan. Masukin CN-, terus tambahin HCl sama reduktor H2PDC. Jadi masuk amina tambahan 1 metil juga gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau nambahin 1 metil, ya pakai yang ini ya, pakai N3- atau pakai Gabriel sintesis tadi ya. Gitu. Oke. Nah, amina bisa berupa amida ya. Kalau misalnya dia bersebelahan sama karbonil, kita bisa reduksi nih si amidanya. Udah belajar ya kemarin kita ya. Bisa pakai LDLH4 jadi suatu amina primer. Bisa pakai LDLH4 juga sama ya. Jadi kalau misalnya dia mau dia amida yang primer, sekunder, atau tersier, dia bisa pakai LDLH4 jadinya produk amina yang sesuai sama yang sebelumnya tadi. Gitu. Jadi cuma tinggal masalah reduksi karbonil aja kan. Oke. Nah, kita juga bisa membuat amina dari suatu senyawa golongan nitro, ya NO2 kayak ini. Baik nitro yang di suatu alkil maupun di suatu aril, ya. Jadi alkil nitro tambahin H2PDC jadi amina. Kalau kita punya nitrobenzen tambah H2PDC jadi ini jadi anilin ya. Oke. Nah, kita juga bisa lakukan reductive amination. Jadi kita lakukan reduksi pada karbon-karbonil menggunakan proses penambahan amin. Jadi akan terbentuk suatu imina ya. Dan imina ini dia akan kita reduksi pakai H2 renin. Jadi nanti iminanya bakal jadi NH2. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau buat secondary sama tertiary amin, kita bisa buat suatu imina dan enamina Pak, dan dengan reduksi dari imina atau enaminanya ya. Ini kan NH3 jadi primary amin gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Udah jelas? Gimana? Udah jelas belum teman-teman? Bisa dilanjut? Ya, ada pertanyaan nggak? Aku kasih waktu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum ada? Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang heterosiklik yang cincin 5 dulu. Berarti kan udah belajar amin ya, berbagai macam reaksinya amin. Amin itu termasuk salah satu reagen yang populer juga ya di sintesis, apalagi sintesis yang melibatkan molekul-molekul besar. Biasanya masuk tuh ada aminnya gitu. Entah dia berperan sebagai katalis, pelarut, atau sebagai nukleofil atau sebagai basa gitu. Atau kayak tadi ya, mau kita bikin aminanya gitu. Kayak gitu gitulah. Amin tuh penting untuk kita pelajarin, nggak cuma tentang alkohol dan turunannya ya. Nah, sekarang udah ya tentang amin. Sekarang kita bahas tentang kalau misalnya kita punya suatu heterosiklik, senyawa heterosiklik yang cincin 5. Ada apa aja kemungkinannya? Ada 3 ya yang dasar dulu ya. Ada yang heterosiklik amin, oksigen sama sulfur. Kalau yang amin namanya pirol, kalau yang oksigen namanya furan, kalau yang sulfur namanya tiofen gitu. Kita perlu belajar dulu orbitalnya nih, kayak gimana ya bentukannya nih si 3 senyawa ini gitu. Kalau misalnya kita punya pirol, dia bentuknya siklik datar, planar gitu ya. Dan dia punya PEB yang akan masuk ke dalam delokalisasi elektron. Begitu juga dengan furan ya, dia juga punya PEB yang akan terdelokalisasi elektron. Nah, spesialnya adalah kalau misalnya dalam amin dia ada atom hidrogennya nih di sini. Sedangkan kalau misalnya oksigen suatu furan ya, dia punya suatu PEB juga di depannya gitu. Bedanya itu aja sih. Oke. Nah, piro itu adalah suatu bahasa yang extremely weak, jadi kayak lemah banget gitu. Kenapa? Karena di sini ada hibrid resonansi yang
membantu menstabilkan si posisi PEB-nya itu. Dan kalau misalnya dia ketambahan hapus lagi, udahlah nggak ada hibrid resonansinya yang terbentuk kan. Dan juga kita bisa lihat juga bahwa kalau misalnya kita bandingkan antara pirolidin dengan si pirolnya ini, kita bisa lihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Di sini kalau misalnya mau mendipol dari suatu pirolidin, ini tuh ada 1,57, sedangkan yang kalau pirolnya itu dia 1,8 ya di sini. Kenapa? Karena ada elektron withdrawal property dari nitrogennya gitu. Nah, terus kita lanjutkan kalau kita bandingkan si pirol ini ya dengan si yang lainnya, misalnya yang sulfur atau yang berupa yang psiko pentadienal anion ini dengan juga suatu benzen, kita lihat bahwa relatif resonans energinya itu akan lebih kecil, yang cenderung kecil ya si pirol ini gitu. Kalau benzen kan cukup gede gitu resonans energinya, kalau misalnya ini tuh enggak. Tuh. Nah, terus molekul kayak pirol, furan, sama tiofen, dia tuh biasanya melakukan substitusi elektrofilik sama kayak benzen ya. Tapi biasanya masuk di karbon nomor 2. Tuh. Nah, gimana substitusi aromatik elektrofiliknya? Sama ya kayak benzen. Jadi interalkennya menyerang suatu elektrofil, terbentuk suatu karbokation, dan balik lagi nanti. Nah, masuklah ke karbon 2. Terus ini juga sama ya, kalau kita punya suatu furan, tambahin Br2, nanti Br-nya masuk ke karbon 2. Nah, terus juga misalnya kita punya suatu ini ya, pirol yang ada metilnya, tambahin HNO3. Ya, udah dia masuk ke HNO3-nya ini, NO2-nya masuk ke karbon nomor 5 gitu. Nah, pemerannya itu nitrogennya udah masuk nomor 1 ya, meskipun dia bukan karbon gitu. Jadi, makanya kita sebut yang karbon ini adalah karbon 2 gitu. Karena ini nomor 1-nya yang aminnya ini. Baru yang 2-nya si karbon. Ini 3, 4, dan ini 5 gitu. Jadi ini bukan karbon 1, ini karbon 2 yang bilang kalau misalnya dalam suatu molekul siklik. Gitu. Nah, terus reaktivitasnya gimana dalam substitusi aromatik elektrofilik dari molekul-molekul heterosiklik ini? Yang paling reaktif adalah yang pirolnya. Diikuti oleh furan, baru tiofen, baru yang benzen gitu. Nah, sekarang kalau kita bandingkan ya antara ketiga itu dengan benzen, kita lakukan reaksi ini ya, reaksi asilasi Friedel-Crafts. Gimana responnya? Kalau misalnya kita punya benzen tambahin suatu asil klorida tambah HCl3, masuk ya biasa ya si hasilnya aja. Jadi ada karbonilnya. Nah, kalau misalnya kita punya asil klorida tambah si tiofen, dia tuh bakal kita perlu katalis yang beda ya. Bukan AlCl3 lagi yang kita pakai, tapi pakai SnCl4 sama H2O. Jadi dia masuk ke karbon 2. Sebenarnya semuanya masuk ke karbon 2 ya. Yang oksigen juga, yang furan, yang pirol itu juga masuk ke karbon 2. Tapi ini dia nih, katalisnya beda-beda. Ini SnCl4H2O, yang ini BF3H2O gitu. Kalau yang pirol cukup pakai asetat anhidrat. Ya, masuk nanti dia. Nah, hibrid resonansi dari pirol itu menandakan bahwa adanya suatu partial positive charge di nitrogennya gitu. Dan pirol ini tuh nggak stabil, ada suatu asam kuat karena akan terbentuk suatu polimerisasi pirol gitu. Dan pirol ini keasamannya itu akan meningkat bergantung dari basa konjugatnya yang distabilkan oleh resonansi. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini berbagai macam nitrosiklik nitrogen nilai pKa-nya. Ini kelihatan ya. Kalau misalnya nitrogennya di sini nih, ini pKa-nya minus 3,8. Ini sangat asam ya, H plusnya yang di sini. Ini minus 2,4. Ini 1, 2,5. Dan kita lihat ya, si pirol ini tuh ya cukup agak jauh ya, mendekati 17 gitu. Yang ini juga mendekati 36 gitu. Makin banyak nitrogennya, terus hidrogen yang ini hidrogennya bukan hidrogen yang ini ya, tapi hidrogen yang di sini ya, yang masuk di nitrogen. Nilai pKa-nya ya, oke. Ini pKa untuk hidrogen ini. Ini berarti untuk hidrogen yang ini, yang pKa ini adalah untuk hidrogen yang berikatan sama nitrogen yang ininya langsung gitu. Jadi jangan salah ya, ini bukan hidrogen yang ini ya teman-teman, yang ini tapi gitu. Nah sekarang kalau misalnya sikliknya ada 2,
Kita akan kenalan sama, kalau ada nitrogennya berarti indol, kalau oksigen berarti benzofuran, kalau misalnya dia ada sulfur berarti benzotiofen gitu. Nah, kalau misalnya kita punya tadi kan cincin 5 udah, terus tadi yang cincin 2 tadi namanya adalah indol. Kalau misalnya dia cincinnya adalah cincin 6, kita sebut sebagai piridin namanya. Kalau piridin juga sama kayak tadi ya, sama kayak pirol juga ya, kurang lebih. Nah, kalau misalnya piridinium ion, itu dia kurang lebih adalah suatu asam yang lebih kuat dibandingkan amonium ion lainnya. Misalnya berupa piperidin, kayak gini, piperidin ya namanya. Jadi cincin 6 dari nitrogen yang nggak ada double bondnya. Nah, itu dia 11 pKa-nya. Tapi kalau misalnya piridinium ion ini 5,16 gitu. Dan piridin ini adalah suatu amina yang tersier ya. Kenapa? Ya karena dia udah punya double bond di sini, N double bond C sama N single bond C gitu kan. Terus itu dia bisa bereaksi dengan CH3I membentuk N-metil piridinium iodida yang merupakan suatu amina kuartener gitu. Atau piridin ini bereaksi dengan H2O2. Masuk nanti jadi oksida di sini. Terus nanti berarti nilai pKa-nya bisa 0,79. Karena dia akan lebih stabil membentuk suatu piridin oksida yang kayak gini. Nah, kalau piridin ini dia akan melakukan substitusi aromatik elektrofilik pada karbon 3-nya. Gitu. Jadi bukan di karbon 2, tapi di posisi yang ketiga. Kenapa? Kita lihat dari kontributor resonansinya. Kalau kita masukkan ke karbon 2 akan terbentuk N+, yang mana dia itu least stable. Kalau karbon 4 juga sama, dia mungkin terbentuk N+ kayak gini. Sedangkan kalau misalnya kita masuk ke karbon 3, dia akan terbentuk nggak ada ya, nggak ada yang N+ nih, semuanya sekunder. Maka dari itu akan lebih sering terbentuknya yang disubstitusi di karbon 3. Gitu ya, kalau misalnya dia berupa piridin. Kalau pirol di karbon 2, piridin karbon 3. Oke. Nah, kalau misalnya dia mengalami substitusinya itu nukleofilik, bukan elektrofilik, barulah dia masuk ke posisi 2 dan 4 gitu. Kalau dia elektrofilik masuk ke 3, kalau nukleofilik masuk ke 2 sama 4. Tuh ingat ya. Kenapa? Karena kalau misalnya di 2 sama 4, dia mungkin kan terbentuk posisi N-. Kayak gini yang lebih stabil dibandingkan posisi lainnya. Gitu. Nah, terus kita juga bisa melakukan brominasi radikal ya pakai N-bromosuksinimida yang kemarin kita udah belajar. Nanti brominnya masuk ke posisi ininya, posisi sebelahan sama si cincin piridinnya. Terus kita juga bisa lakukan oksidasi ya pada salah satu, kalau dia punya suatu hidrogen yang bersebelahan sama cincin piridin, pakai Na2Cr27 di kromat sama panas jadi karboksilat gitu. Yang tadi jadi alkyl bromida ya. Gitu. Terus kalau misalnya kita punya piridin yang teraminasi, kita bisa lakukan pembentukan diazo juga ya, sama kayak benzen. Katalisnya sama, NaNO2HCl sama suhunya rendah. Terus kita bentuk suatu diazo, dan diazo ini bisa berperan sebagai suatu leaving group yang baik. Kalau misalnya kita masukkan suatu nukleofil, tambahin H2O, dia masuk OH di sini. Nanti akan terbentuk suatu tautomer enolnya, dan dia bisa membentuk suatu bentuk yang ketonya. Ini tautomer keto. Jadi tautomer keto enol. Ini juga sama, kalau misalnya kita punya di posisi 4, dia bisa kita lakukan penambahan NaNO2 di diazo, kemudian disubstitusi nukleofilik sama H2O. Jadi suatu 4 hidroksipiridin, dan dia bisa mengalami tautomerisasi membentuk gamma piridon atau yang bentuk ketonya. Mekanismenya gimana? Ini mekanismenya ya. Jadi melibatkan pembentukan karbanion kalau misalnya substitusi nukleofilik. Gitu. Nah, hidrogen alfa dari substituen alkilnya dia bisa diabstraksi oleh basa untuk membentuk nukleofil. Jadi misalnya kita punya piridin yang termetilasi atau 4 metil piridin nih. Tambahin OH-. Hidrogennya bakal lepas nih di metilnya. Jadi C- nih hidrogen alfanya lepas ya. Jadi C-. C- ini bisa menyerang suatu aldehid. Jadi kondensasi aldol. Dia menyerang aldehid, nanti jadi O- terus dibuka pakai asam, nanti bisa bentuk double bond ya karena dia eliminasi. Gitu. Nah, kita juga bisa lakukan kalau misalnya dia disubstitusi kayak gini. Jadi misalnya 2,3 di metil piridin,
kita bisa tambahin NH2 minus, nanti akan mengabstraksi salah satu hidrogennya, ya. Nah, terus habis itu yang hidrogen yang posisi 2 ya, hidrogen alfa posisi 2 sama 4 ya. Kalau substitusi nukleofilik lagi-lagi harus ingat ya. Nah, dia mengabstraksi salah satu hidrogen alfanya, lalu dia direaksikan sama CH3Br, bisa jadi nukleofil, masukkan CH3-nya di sini. Gitu, reaksinya reaksi substitusi SN2. Gitu. Nah, terus ini ada quinolon dan isoquinolon ya. Dia juga salah satu benzopiridin yang kita kenal. Nah, ini ada beberapa struktur heterosiklik yang penting secara biologis. Ada imidazol. Ini kalau berbentuk resonansinya. Ini berbentuk resonansinya bisa dilihat. Ada juga cincin porfirin. Ini adalah di tubuh manusia ya, di heme. Jadi ada Fe-nya. Itu kan hemoglobin kan ada heme sama globulon. Heme yang mengikat besi itu dia punya suatu ligan porfirin. Yang mana yang porfirin ini turunnya adalah suatu pirol ya, pirol yang banyak kayak ini. Gitu. Oke, udah. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan teman-teman?